Halo Forensikers, kembali lagi bersama saya Denny Darko dan Dr. Sumi Hasri Purwanti di Forensic File atau Jurnal Forensik. Salam Forensikers. Dok, COVID-19 ini kemarin sempat sudah mulai turun ya. Dan kita sudah berharap ini kembali ke new normal. Ya. Orang-orang sudah happy, udah mau Idul Fitri, udah siap-siap buat mudik. Di India, Dok, ini tiba-tiba kasusnya melonjak. Betul. Bahkan rekor itu 400.000 orang dalam satu hari, Dok. Dan sudah jutaan orang meninggal dunia. Bahkan katanya ini sudah menyaingi Amerika Serikat. Sehingga kalau dilihat dari percepatannya pun ini melebihi Amerika Serikat yang waktu kemarin di gelombang 1 aja seperti itu. Nah, ada banyak yang mengatakan ini terjadi karena di India kemarin juga ada proses pemilihan kepala daerah kalau tidak salah. Terus kemudian ada lagi itu festival yang terjadi cuma 12 tahun sekali. Di Sungai Gangga. Iya, Sungai Gangga, walaupun ini yang hadir itu katanya cuma 20%-nya saja, Dok. Tapi ini saja sudah membuat ini tadi hal ini terus terjadi. Bahkan katanya India itu di Januari kemarin itu setelah mereka itu mengalami katanya itu dari 9.000 kasus mereka itu turun jadi dari 900 turun jadi 90 atau 9.000 turun jadi 900. Intinya adalah mereka ini turunnya itu 10 kali lipat dari biasanya sampai akhirnya mereka yang intinya adalah India yang sudah divaksin aja mereka berniat untuk mengekspor vaksin mereka, Dok. Nah, terus tiba-tiba sekarang ini katanya dikabarkan istilahnya orang yang menggali makam sama yang bertugas di krematorium, karena kan mereka Hindu, ada yang dikremasi kan, itu sampai udah nggak bisa istirahat lagi karena orang sampai harus dikremasi itu di halaman rumah sakit, Dok. Dan itu sangat-sangat mengerikan. Dan masalahnya India sama Indonesia itu deket, Dok. Betul. Menurut Dokter Hasri bagaimana? Ya memang alhamdulillah di Rumah Sakit Bayangkara Semarang, kebetulan saya kepala rumah sakit tuh 2 bulan ini nol. Nggak ada pasien kata COVID yang kami rawat. Dari teman-teman kepolisian juga tidak ada, dan semua udah terkondisikan sehat dan alhamdulillah seluruh anggota Polri di Jawa Tengah dan keluarganya sudah divaksin kan. Jadi ya kita kan sebagai anggota polisi harus kuat dulu, sehat dulu, baru untuk menolong masyarakat. Dan ditakutkan memang anjuran Pak Jokowi, Presiden dan kepolisian juga, Bapak Kapolri untuk tidak mudik karena takut seperti India itu, karena berbondong-bondong kan, kita nggak tahu sholat id sama-sama, kumpul-kumpul, sungkeman sama-sama, semua itu kan itu rentan banget. Karena di segi kesehatan pun kalau orang bepergian jauh kan udah capek. Betul, Dok. Dan gampang untuk tertular virus itu. Nah, kan udah vaksin, Dok. Orang India pun juga berpikir begitu. Kita nggak apa-apa nih mandi-mandi di Sungai Gangga, kan kita udah vaksin seperti itu. Loh, jadi vaksin itu terus ngapain divaksin kalau kita nggak kebal, Dok? Vaksin itu bukan untuk mengebal, untuk menjaga kita. Jadi misalnya kena pun tidak berat gejalanya, tapi kalau semakin drop lemah ya bisa bahaya juga. Jadi ibaratnya itu memutus rantai penularan dulu. Cukup kalau kena, kita di tubuh kita udah kuat. Tapi kan tetap kemana-mana kita tetap pakai masker, cuci tangan, dan nggak boleh kumpul-kumpul banyak, jaga jarak. Itu walaupun sudah divaksin. Ini banyak lagi yang sudah divaksin, bahkan teman-teman saya dokter kena juga. Ternyata tanpa gejala. Oh gitu? Iya. Lah ternyata kalau dia curiga memang nggak enak aja rasanya, tapi nggak mengeluarkan gejala, dia swab positif. Nah itu kan rawan. Kalau nggak tahu kan dia nularin lagi, yang membawa nularin yang belum divaksin, ternyata pas kondisinya tidak sehat, lah bisa tertular. Dan memang pemerintah khususnya di Jawa Tengah ya, karena saya Jawa Tengah itu sudah ada nih yang mudik duluan ke Jawa Tengah. Jawa Tengah kan pusat mudik dari mana-mana kan? Kumpul di situ. Maksudnya orangnya datang ke Jawa Tengah. Dari mana-mana kan, karena banyak di Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Jogja, DKI. Itu udah kita lakukan screening atau tracing dari ini, yang datang-datang itu kita swab antigen dulu biar tahu. Setelah nanti tanggal 6 ditutup. Dua hal berarti. Yang pertama, ini berarti seperti orang pakai rompi anti peluru ya, Dok ya. Saat ditembak, dia nggak akan mati,
tapi tetap akan pingsan dan pasti memar karena kan itu peluru dengan kecepatan sekian puluh kilometer per jam itu tadi. Berarti kan sama ya seperti itu, Dok. Kita orang istilahnya bodoh ini mengumpamakan bahwa vaksin itu tidak membuat orang ini jadi kebal, ya, tidak. Tapi membuat orang ini jadi tidak, ya mungkin parah sampai meninggal. Daya tahannya meningkat karena sudah divaksin itu tadi. Nah, yang kedua, Dok, berarti ini tadi yang dokter sampaikan dengan begitu masuk kita tracing dia datang dari mana dan sebagainya. Berarti ini menjawab secara tidak langsung ya, Dok ya. Ini menjawab pertanyaan selama ini kan orang nanya gini. Dasar pemerintah ini kok seperti ini apakah ini kezoliman terhadap warganya, tidak boleh mudik tapi boleh itu tadi berwisata, pergi ke mall, pergi ke pasar dan sebagainya. Oke, di luar bahwa ada yang bilang, Dok, ini kan untuk menjaga ekonomi tetap berjalan, tapi ya anggap saja itu tapi sebenarnya kan lebih juga untuk agar ini bisa di tracing kan, Dok. Betul. Agar kalau seandainya misalkan nih orang DKI ini terus mereka nanti akan pindah ke daerah lain, terus tiba-tiba nanti mereka bawa penyakit, ya kalau ternyata mereka naik mobil nggak keluar mobil sampai ke Semarang misalkan nih, tapi kalau di tengah jalan berhenti di rest area, terus tiba-tiba nginep dulu di mana dan sebagainya, berarti itu yang ditakutkan ya, Dok ya? Iya, makanya kan di Jawa Tengah khususnya sudah melakukan itu, tracing itu untuk tahu penduduknya itu udah berapa banyak sih, ya kira-kira ini ada yang positif ya. Karena kan belum semuanya loh divaksin. Betul, memang iya, Dok. Kalau nakes mungkin udah semua ya, tapi yang lain belum. Dan di rumah sakit pun di kami juga kami tetap melakukan pemisahan. Jadi yang sakit berobat yang sakit, yang sehat kan ada yang orang sehat pengen medical check up, atau cek kandungan atau apa semua itu di bagian yang sehat kita pisahkan, kita tetap hati-hati, kita jaga dan selalu anjuran pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tetap ya. Gitu. Berarti makan tadi, makan sehat, bawa makan sendiri, minum sendiri, nggak bareng-bareng di warung gitu seperti itu. Nah, yang tervaksin pun itu juga tetap harus protokol kesehatan dan dibedakan ya, Dok ya. Nggak terus setelah divaksin dia punya satu keistimewaan nggak boleh mengikuti protokol kesehatan. Mungkin positifnya abis divaksin tuh kayak PD aja. PD kan bikin imun juga bagus, tapi jaga jarak yang pakai masker. Itu kelebihannya mungkin kita lebih PD, tapi kadang lengahnya itu lupa gitu loh. Jadi tetap aja hati-hati. Nah, Dok, berbicara tentang PD dan vaksin, ada beberapa orang yang mereka ini menolak untuk divaksin. Mereka ada beberapa yang enggak secara open mengajak orang untuk jangan divaksin, enggak, tapi mereka itu memang nggak mau divaksin seperti itu dengan berbagai alasan. Misalkan ini kan penyakit kok dimasukkan ke dalam tubuh, berarti kan kita dosa seperti itu. Nah, kita nggak mau membahas tentang mereka karena itu kepercayaan orang yang berbeda-beda ya, Dok ya. Tapi kalau saya tanya ke Dr. Hasri secara langsung, segimana sih kemungkinan berbahayanya vaksin dibandingkan dengan manfaat yang ada, Dok? Banyak manfaatnya. Sampai sekarang kan jarang, atau saya nggak begitu dengar yang apa. Maaf, kemarin itu ada satu cerita. Itu baru satu. Kalau tidak salah dia ini habis divaksin. Guru tidak tetap kalau tidak salah. Itu setelah divaksin dia itu terus kemudian jadi lumpuh. Lumpuhnya itu bukan lumpuh yang artinya lumpuh semuanya, parsial dia itu. Lumpuh sininya itu ya. Pokoknya dia nggak bisa beraktivitas dan sebagainya. Nah, tapi setelah ditelusuri, Dok, ternyata dia memang awalnya itu ketakutan. Jadi pas mau divaksin itu kayak dia nervous, parno, sampai akhirnya dia divaksin terus seperti itu. Terus ada salah satu kalau tidak salah pelaksana vaksinnya ini seseorang yang sudah selama belasan tahun itu sering memberikan vaksin ya mungkin ke balita atau ke orang-orang lain, atau untuk yang biasanya orang kalau mau haji kan vaksin juga ya, Dok? Vaksin nah, semua. Mereka ini akhirnya dikasih tahu kalau ini tuh kayaknya autoimun seperti itu. Ya bisa aja. Berarti kan memang vaksin itu kalau menurut Dr. Hasri tidak berbahaya kan? Banyak manfaatnya. Gitu. Nah, orang kok takut itu? Bagaimana cara memberikan pandangan yang lain agar mereka mempertimbangkan, Dok? Karena di sisi yang lain, ini seperti saya punya teman nih,
dia kebetulan tidak mau vaksin. Nah, sekeluarga nggak mau vaksin nih. Nah, terus saya nanya, tapi dia kemarin waktu haji, dia vaksin. Nah, saya kan bingung dok menjelaskan ke dia agar mau divaksin gitu. Ya memang beda-beda sih orang, harusnya kita ya memang haknya dia sih, tapi biar bagaimanapun tetap kita kasih terus kebaikannya untuk vaksin. Dan mungkin dia lebih pede nggak vaksin, kembali lagi kan percaya diri. Oh, oke. Jadi kalau orang itu nggak pedenya nggak vaksin ya mau gimana lagi kita mengajaknya. Dia udah cukup, stamina saya kuat kok gitu. Saya rutin minum vitamin, makan sehat, nggak usah vaksin nggak apa-apa, yang penting stamina. Tapi kan hati-hati juga untuk masalah vitamin. Nah itu vitamin katanya ada yang disuntik itu gimana dok? Iya, lah itu hati-hati, betul nggak itu aman, legalitasnya bagaimana, ada izinnya nggak BPOM, jangan asal suntik nggak tahu isinya. Ada kasusnya dok itu? Belum sih, saya nggak. Yang vitamin disuntik terus? Banyak vitamin disuntik itu, tapi kan kadang kan masyarakat nggak mau lapor kalau ada keluhan gitu, karena mungkin takut juga kan. Tapi di sini kan kita menganjurkan jangan begitu gitu loh. Kalau butuh suntik untuk vitamin ya ikutin kata dokter yang tahu memang kamu butuh disuntik vitamin ini, kan ada jenis vitaminnya dan itu resmi gitu. Gitu. Nah vitamin itu sendiri berarti sekarang ini pun banyak yang cari, tidak dipertanggungjawabkan karena memang sedang dicari. Dan itu jadi sebuah ladang bisnis juga ya dok ya? Betul. Kalau kita percaya diri, saya sih memang rutin vitamin C udah. Kalau kita percaya diri ya kita kembali lagi ke tadi, makan buah-buahan dan sayur kita jus aja. Gitu. Saya rutinnya itu juga. Iya. Padahal apalagi sekarang banyak tuh Juve, jus, Clanex jus. Nah, dok, suka beli itu jus-jus itu. Ini ngomong-ngomong tentang ladang bisnis dok, kemarin yang di Kuala Namu ada oknum dari bekas antigen swab. Iya, itu berarti gimana sih dok? Itu yang dipakai itu berarti si bekas ya, udah dipakai, dibersihkan lagi, dimasukkan tempatnya lagi, dipakai lagi. Kan untung banyak dia. Betul. Kan mahal segini. Iya. Hampir 200.000 itu. Nah, itu tuh maksud saya kok bisa, saya kepikirnya cuma satu dok, kok bisa sampai hati gitu? Makanya, karena uang membedakan. Kalau pas di swab pertama orangnya positif terus dipakai lagi kan nularin lagi. Nah, alatnya sama. Mungkin mereka kan berharap begini dok, udah sekali, tapi kita udah cek ini negatif kok, terus dibersihkan dengan desinfektan lagi, terus apa seperti itu. Nah ini kan berarti, ya itu tadi dok, cuman ya tetap, mereka ini kan bayar, berharapnya dapat pelayanan dengan sesuatu yang baru dan aman seperti itu. Saya positif, pura-puranya mungkin di swab negatif kan kasihan toh. Iya. Itu. Iya. Pengennya kan tahu nih positif apa negatif. Nah anjuran untuk kita masyarakat, melihat bahwa ya kan sampai sekarang pun itu ada orang yang masih ada loh dok, kemarin saya lihat di TikTok ini orang Surabaya yang dia percaya kalau COVID ini konspirasi dok, karena dijadikan sebuah ladang bisnis gitu. Saya nggak tahu apakah dia nggak nonton di India orang meninggal sebegitu banyak terus dibilang Amerika, ini tetap konspirasi ya. Nah kembali lagi di sini adalah bagaimana sih dok agar orang ini itu tahu bahwa ya menjaga prokes dan sebagainya itu penting gitu dok. Ya lihat di TV ya, di mana-mana udah jelas toh. Kalau udah rentan ketularan terus drop daya tahan, mudah sekali maksudnya meninggal dunia karena langsung virus itu menyerang pernafasan. Itu aja, dan dijaga jangan sampai menyerang pernafasan dan memang sekarang gejalanya tuh bisa pencernaan. Gitu kan, bisa ke batuk pilek atau hanya demam aja. Jadi gejala yang mungkin tidak sama setiap orang, setiap korban itu. Dan rumah sakit dokter yang di Semarang ini kan memang rumah sakit untuk COVID ya dok? Iya, ada. Memang kita menyiapkan sampai 80 tempat tidur, tapi alhamdulillah 2 bulan ini kosong, nggak ada. Yang kita senang, dan teman-teman nakes juga ya aman lah, senang kan kita kalau merawat orang penderita COVID-19-nya kan harus pakai lengkap, harus hati-hati. Betul. Nah dok, kalau di Semarang ini bandaranya internasional atau bukan dok? Internasional ya? Berarti tetap dari luar negeri pun itu masih tetap di close ya? Ini tadi ya? Nggak terbang. Nah, menurut dokter, apa yang akan dengan sekarang ini orang yang masih ngotot tetap mudik?
Terus ada buka puasa bersama yang mereka ini mengabaikan protokol kesehatan seperti itu. Apa hal terburuk yang akan terjadi, Dok? Ya positif terkena lagi COVID, ya terus meledak lagi. Ya saya sih sebagai tenaga kesehatan juga di Rumah Sakit Semarang, Rumah Sakit Bayangkara, ya kita tetap memang menyiapkan, takut terjadi ya hal-hal yang tidak kita inginkan. Walaupun kita berdoanya ya tidak meningkat lagi dengan masyarakat yang patuh dan disiplin dan nurutlah atas anjuran pemerintah. Mungkin jangan mudik dulu. Iya. Dan yang orang juga bertanya-tanya, ini berarti kan yang sekarang ini terjadi di India, Dok, itu kan katanya sudah double mutation, triple mutation. Iya, mutasi terus. Betul. Yang dimaksud dengan mutasi itu bagaimana sih, Dok? Ya dia bisa mengembangkan dirinya untuk melawan lagi daya tahan kita. Dia bereplikasi atau dia berusaha mempinterin dirinya sendiri virus itu. Jadi kayak diupdate seperti itu. Nah, tapi artinya saat itu termutasi, Dok, apakah kita perlu divaksin lagi dengan mutasi yang terbaru atau tidak? Belum tahu, yang ini nunggu. Karena saya juga udah divaksin, mungkin Mas Denny. Nah, nanti vaksin lagi atau tidak tergantung pemerintah juga. Kan peneliti kita kan lagi terus melihat perkembangan yang kita nih tentang vaksin ini. Karena kan kalau diinginkan kan seluruh rakyat Indonesia harus divaksin. Betul. Gitu. Tapi nanti katanya ada vaksin ulang lagi, ya kita masih nunggu. Tapi apapun itu, antibodi kita selesainya kapan atau habisnya kapan harus divaksin juga masih terus diperhatikan, diteliti. Makanya tetap apapun itu ya sehat dan bahagia. Paling penting itu tadi ya, Dok ya. Oh iya, jadi kan saya sebagai Kepala Rumah Sakit Bayangkara Semarang ya selalu membagi woro-woro untuk tetap pakai masker, jaga jarak, terus membagi ke teman-teman polisi seluruh anggota vitamin, gitu kan, dan merawat kalau yang udah sakit-sakit lama kita perhatikan, dan kalau memang perlu pertolongan ke rumah sakit ya kita rawat di rumah sakit, dan khususnya untuk anggota Polri kalau misalnya butuh perawatan lebih tinggi lagi rumah sakitnya dirujuk ya kita siapkan juga, kita perhatikan semua juga, dan semua itu memang ada anggarannya dari kepolisian untuk khusus anggota polisi. Kalau keluarga yang lain kan BPJS seperti itu. Dan ya alhamdulillah udah polisi sendiri kan harus tertib disiplin karena kan pelindung, pengayom dan penegak hukum untuk masyarakat ini. Nggak boleh sakit. Kalau kita lelehnya sakit itu kasihan kan masyarakat. Apalagi besok nih tanggal 6 sampai 17. Polisi harus turun semua jaga yang nggak mudik gitu. Betul Dok. Itu sesuatu yang mau gimana ya, saat orang ini sebenarnya kan saat mereka ini tidak boleh mudik, artinya mereka pun nggak bisa terkurung di dalam rumah. Betul. Nah, sholat id aja itu sendiri memang harus dijaga. Mungkin sholat id di rumah kayaknya. Nah, kalau orang yang masih nekat sholat id, Dok, sholat pas sholatnya sih nggak bahaya, Dok. Iya, selesainya. Nah, sebelum sama selesainya itu loh, mereka kan nggak mungkin dalam satu barisan jaga jarak 1 meter, mereka akan ngantri keluar masuk dari lapangan. Itu yang kita takutkan kan. Memang dianjurkan sih nggak belum dulu ya. Gitu. Iya, karena itu tadi, Dok, yang sekarang ini banyak terjadi itu tadi, ke mall boleh, ini nggak boleh, tapi ke mall boleh, ke pasar boleh, ini boleh, tapi ketemu orang tua nggak boleh. Situ punya masalah sama anak seperti itu. Itu sesuatu yang kalau saya pikir ya misleading itu, Dok, salah gitu dengan itu tadi. Cuman kan memang kalau mereka itu belum mengalami seperti kayak Dokter Hasri yang lihat langsung diotopsi paru-parunya seperti apa, melihat orang yang memang di mana bangsal sampai sesak nafas, Dokter Arif yang dari badannya seperti itu jadi kurus sekali. Sahabat saya kena COVID, komandan saya juga. Iya, nah. Ya memang sebagai warga negara yang baik ya kita manut lah anjuran pemerintah. Karena pemerintah pasti memikirkan warga negaranya dengan baik gitu kan. Harus manut itu aja. Betul. Nggak ada pemerintah yang menjerumuskan warga negaranya kan. Malah baik diatur semua kan. Jadi himbauan dari Dokter Hasri untuk siapapun yang menonton ini menghadapi nanti Lebaran ini nanti, dan sebelum serta setelahnya ya 6 sampai 17 ini, Dok. Iya. Apa kira-kira apa saja mohon disampaikan, Dok? Ya, tetap prokes tadi, tetap jaga kegiatan kita sehari-hari. Tidak mudik dulu, tetap sehat, rajin minum vitamin,
ya mungkin silaturahminya dengan video call, ya seperti itu kan bisa. Selama ini udah kita juga ngajar, ngisi materi Zoom meeting, webinar itu kan bisa gitu, dan diharapkan mungkin ya nggak ada, bukannya mematikan tradisi Lebaran silaturahmi gitu kan, sungkeman itu kan mungkin keluarga inti, tapi keluarga besar mungkin lewat video call gitu aja. Oke. Atau mungkin kalau mau lebih aman Dok, mungkin nanti event sholat idnya dibarengin sama vaksinasi massal Dok. Jadi mereka setelah sholat divaksin seperti itu. Tapi ya semoga kita, ya Dok, kita harapannya tuh selalu ini Mbok ya yang terakhir tahun ini kita nggak ketemu gitu. Kalau kita patuh sama pemerintah, disiplin, pasti bisa terakhir. Kita kan sebenarnya mau selesai Dok, terus India sekarang seperti itu yang jadi kita warga dunia pun itu nggak bisa kita selamat sendiri ya Dok ya. Kadang ya ada hikmahnya lah, kita kan jadi hati-hati kan. Iya. Takutnya kalau mungkin kita nggak tahu India nggak seperti itu, kita tetap ini ceroboh dan malah akhirnya jadi terjadi sesuatu. Besar-besaran lah dulu. Iya, karena kangennya udah ditahan 2 tahun ini Dok. Baik Dokter Asri, terima kasih atas tadi insight-nya, dan sekali lagi tunda mudiknya. Kalaupun mau berwisata atau mau bepergian, upayakan tetap lakukan protokol kesehatan. Jadi bukannya tidak dibolehkan, tetapi tetap terapkan protokol kesehatan, dan jika dirasa ada kondisi badan yang tidak seperti biasa, silakan untuk kunjungi dokter atau rumah sakit terdekat dan memang harus segera ditangani. Apalagi dengan kondisi seperti ini, kita nggak pernah tahu ya Dok, kita akan ketemu siapa, datang dengan siapa, dan sebagainya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Kita akan pamit dulu, dan ini pun juga terjadi karena dokter kebetulan dipanggil tugas ke Jakarta ya. Kemarin kita memang nggak berani melakukan ini karena memang menuruti anjuran pemerintah untuk tidak bepergian. Tapi kebetulan dipanggil ke Mabes ya. Oke, saya Denny Darko dan Mami Hastri Sumi Purwanti. Silahkan nanti juga menonton vlognya, ada di channel juga. Di Instagram juga kalau mau mengikuti kegiatan, karena dari seorang Kartini masa kini seperti beliau ini kita banyak belajar, dan kita akan tahu apa yang, kalau saya pikir kita itu selalu mengira kalau polisi itu selalu ya itu tadi Dok, kalau dari kecil kan saya dikasih taunya ayo makan, kalau enggak nanti ditangkap polisi. Ya sama kalau dokter itu kesannya kayak serem, iya suntik seperti itu. Ini dapat semua yang positif, bukan positif ya, banyak hal yang kita dapatkan dari ngobrol dengan beliau. Terima kasih. Yang paling penting adalah jangan berasumsi sebelum mencari bukti. Salam Forensikers, sampai jumpa.